Pada babak ke-6 FIDE Grand Swiss 2025, juaranya Anies Giri berhasil mengalahkan Marc-Andrea Maurizi melalui sebuah game taktikal yang penuh pembelajaran. Pada game itu, Marc-Andrea memulai dengan E4, lalu Anies Giri bertahan dengan pertahanan Sisilia. Setelah kuda F3, D6, D4, pertukaran pion terjadi, kuda makan pion. Lalu Anies Giri mengembangkan kuda F6, ancam pion putih. Tentu saja Marc-Andrea mengembangkan kuda C3 untuk menjaga pionnya. Dari titik ini, Anies Giri memilih untuk memainkan Sicilian Najdorf dengan A6. Setelah itu, Marc-Andrea langsung menarik mundur kuda ke petak B3. Selanjutnya, E6. Kemudian, gajah keluar E3. Kuda C6, lalu Marc-Andrea mendorong pion G4 dengan agresif. Anies Giri merespon hal ini dengan dorongan pion B5, membongkar serangan lewat sayap menteri. Setelah pion ancam kuda, Anies Giri juga mengancam balik kuda putih. Setelah itu, Marc-Andrea rupanya memilih untuk memindahkan kudanya ke petak A4, langkah terbaik. Selanjutnya, Anies Giri juga menarik mundur kudanya ke petak D7, kemudian menteri ke petak E2. Sebuah pilihan langkah yang tidak tepat baru saja dimainkan oleh putih. Menurut engine, menteri ke petak D2 adalah langkah terbaik. Pada posisi ini, Anies Giri mengeluarkan gajah E7, ancam pion. Lalu, Marc-Andrea rokade sayap menteri, memberikan ancaman yang sangat berbahaya. Selanjutnya, Anies Giri mengembangkan gajah fianchetto. Marc mendorong F4, lalu Anies Giri memainkan langkah yang tidak akurat. Kuda mundur A7, membuka ancaman pada pion. Marc-Andrea kembali unggul. Akan tetapi di posisi ini, Marc-Andrea membuat langkah yang tidak akurat. Gajah G2 berupaya menjaga pion. Langkah ini rupanya membuat Anies Giri unggul karena selanjutnya Anies menemukan langkah terbaik. Gajah C6 ancam kuda. Kuda putih tidak bisa kemana-mana. Marc-Andrea Maurizi tentu saja tidak ingin kehilangan perwiranya secara cuma-cuma. Oleh karena itu, dia coba untuk menyerang balik dengan menteri F2. Dan apabila kuda mundur, posisi ini justru akan menguntungkan untuk putih karena selanjutnya ada balasan E5. Gajah makan gajah, menteri makan gajah, benteng terancam. Oleh karena itu, di posisi ini, Anies Giri mengabaikan ancaman pada kudanya. Dia memilih untuk ambil kuda. Setelah gajah juga makan kuda, gajah makan kuda, pion A makan gajah, maka menteri C7. Gajah putih terancam sehingga harus mundur kembali ke petak E3. Selanjutnya Anies Giri mendorong A5. Dan menurut engine, hitam cukup unggul pada posisi ini. Di langkah selanjutnya, Marc-Andrea Maurizi kembali memainkan sebuah langkah yang tidak akurat. F5 bermaksud untuk membongkar lajur F. Namun demikian, Anies Giri tidak khawatir. Dia menyerang balik dengan A4. Pion makan pion, pion makan pion. Setelah pion makan pion, benteng makan pion. Ada ancaman yang cukup berbahaya. Dari posisi ini, Marc-Andrea Maurizi lupanya kembali membuat langkah yang tidak akurat. Gajah H3, ancam pion. Tetapi Anies Giri mengabaikan. Dia membalas dengan B3,
Apabila sekarang gajah makan pion, maka benteng A1 start. Setelah raja D2, menteri makan pion start. Raja E1, menteri makan benteng, skakmat. Oleh karena itu, Marc Andrea mendorong C3 dan kemudian Anies Giri menempatkan kudanya di petak C5. Langkah ini memberikan proteksi pada pion. Apabila sekarang gajah makan kuda, maka pion makan gajah. Dan apabila gajah nekat makan pion, maka gajah makan pion, skak. Raja harus lari ke petak B1. Setelah itu, benteng A1 skak. Raja makan benteng dan menteri skak. Setelah raja ke petak B1, menteri A2. Ini adalah skakmat. Oleh karena itu, Marc Andrea Maurizi tidak makan kuda. Dia memilih dengan menteri E2. Selanjutnya, menteri C6. Pion kembali terancam. Apabila gajah nekat makan kuda, maka menteri makan gajah. Hitam kembali menekan. Oleh karena itu, di posisi ini, Marc Andrea Maurizi membawa raja ke petak D2. Selanjutnya Anies Giri Rokade mengamankan rajanya. Lalu, tantangan pertukaran benteng terjadi. Benteng makan benteng, menteri makan benteng. Selanjutnya Anies Giri mengambil pion. Sampai di posisi ini, Marc Andrea Maurizi kemudian menyerah. Apabila permainan dilanjutkan dengan benteng C1 misalnya, maka benteng A2. Hitam sangat menekan pada posisi ini. Apabila gajah coba untuk serang menteri, maka menteri C2 skak. Setelah raja mundur E1, menteri makan pion. Hitam punya pion bebas yang siap promosi. Kalaupun gajah D2, maka benteng A1. Sebuah penyederhanaan yang membuat hitam akan menang. Bagaimana jika menteri ke petak E2? Maka ada ancaman benteng A2. Setelah raja lari misalnya ke petak E1, maka menteri H4. Putih tidak akan punya kesempatan untuk menang. Bagaimana jika gajah makan kuda? Maka gajah makan pion skak. Setelah gajah menutup kak, menteri makan gajah. Ini pun adalah skakmat.